Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irni Fitrias. Ya, sebagai mahasiswa PPG Angkatan 3 melaksanakan praktek lapangan di tempat saya kerja di SMA Negeri 1 Pastur. Soal pada siklus pertama ini saya mengambil materi pembuatan kabel LAN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Ibu Muhammad tegak gerak. Berdoa mulai. Mudah-mudahan hari ini kita diberikan kesempatan untuk pelajaran hari ini. Untuk pelajaran hari ini kita masuk dengan kondisi jaringan. Ya, siapa yang tahu dengan masih ingat materi minggu kemarin? Coba, siapa Bu? Aku Bu. Ya. Materi minggu kemarin yaitu pembagian jaringan yaitu pada LAN, WAN dan MAN. LAN dan MAN. Ya, ada yang lagi yang masih ingat? Ya. Ini jenis koneksi jaringan, Bu. Nah, ya. Terus ada jaringan yang berkabel dan jaringan yang tidak berkabel. Ya. Ada lagi? Apa lagi? Ya, berarti hari ini kalian masih ingat materi yang minggu kemarin ya? Tentang koneksi jaringan nanti. Silakan kalian hubungi semuanya. Sudah terhubung? Lagi? Sudah semuanya terhubung? Tidak, kalian buka di Google ya. Sudah. Sudah semuanya, silakan kalian kerjakan. Kita mulai lagi ya. Ayo, cepat soalnya. Yang mana? Cepat lagi ada tuh. Ya, ternyata yang bisa nilai yang apa tadi ya? Kita lihat nilainya. Oke. Yang menjawab Faisa, Agung sama Aisyah. Ya. Jika berarti ya selebihnya untuk apa?
poinnya semangatnya untuk kasih apa untuk Faisal sama Agung yang bisa menjawab soalnya lumayan dari apa ya. Terima kasih kepada teman kalian ini tidak bisa menjawab. Yang selebihnya dengan ini yang tidak menjawab tadi Joti ya nggak ada. Baik, untuk pelajaran hari ini kita udah melakukan kuitasnya. Di sini kita lihat kemampuan kalian masih banyak yang belum mengetahui tentang koneksi jaringan. Untuk terlebih dahulu kita Ibu jelaskan tujuan pembelajaran hari ini ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu menerapkan koneksi jaringan lokal LAN menggunakan kabel UTP dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu membuat jaringan LAN sederhana menggunakan kabel UTP dengan cross. Ya, yang di tadi ada tadi ada kabel menggunakan kabel, ada yang menggunakan kabel. Tadi ada berapa buah yang menggunakan kabelnya? Ya. Ya, yang pertama apa kabel cross di sini? Di sini dijelaskan. Coba baca Aisyah, apa itu kabel cross? Apa itu kabel crossbar? Kabel crossbar adalah jenis kabel yang dirancang khusus untuk menghubungkan buah perangkat serupa seperti buah komputer atau buah switch tanpa memerlukan perangkat tambahan seperti hub atau switch. Kabel ini digunakan untuk mengatasi masalah konfigurasi jaringan di mana perangkat yang hendak dihubungkan memiliki peran yang sama. Misalnya, menghubungkan komputer ke komputer lain. Nanti menghubungkan komputer dengan komputer lain. Ada dua komputer kan menggunakan hub sama switch. Ya. Oke, yang ini ada lagi kabel cross membedakan ping-pingnya atau ujungnya satu, ujung yang lain. Berarti ada ujungnya satu dengan ujung yang lain. Di cross itu kan ada berapa buah kabel warnanya? Ada 8. Ya, di sini ada kegunaan fungsi kabel cross. Yang pertama menghubungkan komputer dengan komputer. Berarti ada dua komputer kita hubungkan. Ada komputer sistem dan komputer lain. Iya. Oke. Menghubungkan switch ke switch. Apa maksudnya? Dari komputer ke komputer lainnya. Oke. Ada yang ketiga menghubungkan router dengan router. Baik, di sini kita ada video menayangkan cara pembuatan kabel cross. Silakan kalian simak, kalian perhatikan di dalam pemasangan kabel cross. Oke, kalian perhatikan, simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat atau berhubungan dengan lingkungan mahasiswa. Bisnis menggunakan sambil kemudian Windows, kemudian konektor RJ45, mungkin kabel. Dan selanjutnya prosesor yang akan kita gunakan untuk mengecek kesenangannya.
kabel N5 ini. Kira-kira kita buang ini. Kalau kita akan membuat tabel crossover, maka susunannya adalah sedikit oren. Kemudian
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terus. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi buku kami tentang LKPD praktikum cara membuat kabel cross. Yang pertama, nama anggota kami. Anggota kami terdiri dari saya Aisyah dan Anggun Lestari, Maisa Putri Ambiani, Reva Febri Almawani, Siti Naila dan Wirin Sijani. Yang kedua, alat dan bahan. Untuk alatnya terdiri dari kabel UTP, clipping, tool. Baiklah, itulah hasil dari diskusi kami. Lalu hasil dari praktek kami. Kami akan mengetesnya. Perlihatkan teman-temannya hasilnya. Ini lampunya telah menyala keduanya dan telah terurut secara sama. Jadi hasil dari kami yang kalau ada pertanyaan, saran silakan. Kalau ada masukannya, tambahannya dari kelompok lain, kami membuka. Silakan buka pertanyaannya. Kenapa Isa? Kalau kritikan, saran, masukan boleh. Boleh teman-teman menambahkan kritik dan sarannya. Apakah ada yang mengkritik atau memberikan saran kepada kami? Terima kasih. Jadi kami akan buka sesi selanjutnya itu tanya jawab. Apakah ada kelompok lain ingin bertanya masalah praktikum kita pada hari ini? Oke, silakan. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil praktek kelompok kami, yaitu cara membuat kabel cross. Pertama, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan saya Faiza. Saya dari FP, saya Faiza. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nadia. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan dalam pembuatan kabel cross. Alat dan bahan yang pertama yaitu kabel UTP, tangkripik, kolektor, dan tester. Tujuan dari praktikum kami yaitu pembuatan tentang kabel cross. Tujuan dari praktikum yaitu peserta didik dapat mengetahui bagaimana cara dalam pembuatan kabel cross. Cara kerja produk yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan. Yang kedua, potong kabel sesuai dengan panjang yang diinginkan. Yang ketiga, buka kabel dan pisahkan setiap kabel. Yang keempat, susun kabel sesuai urutan warna yang diinginkan. Yang kelima, potong. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Faiza. Baiklah, langkah-langkah cara membuat kabel cross. Yang pertama, kita perlu menyiapkan alat dan bahan seperti yang teman-teman lihat, alat dan bahan untuk membuat kabel UTP cross. Yang kedua, setelah alat disiapkan, lanjut memotong kabel dengan menggunakan tang grafik, yaitu seperti yang teman-teman lihat. Setelah kabel dipotong, lalu dipisahkan kulit kabel dengan kabel tersebut, dan kabel tersebut diluruskan agar mudah untuk menyusun warna kabel tersebut. Setelah kabel disusun dengan warna yang sesuai, maka potong ujung kabel sekitar 1,5 cm. Setelah ujung kabel dipotong dan warna yang dipasangkan disebutkan sesuai, maka kabel tersebut dimasukkan ke dalam kolektor. Setelah itu,
Untuk menguji hasil tabel UTP yang kita lakukan itu apakah benar atau tidak, kita menggunakan alat yaitu tes tester. Alat tes tester. Untuk warna kabel cross ini, yang pertama adalah ujung A, yaitu putih orange, putih hijau, biru, putih biru, orange, hijau, putih coklat. Ujung B-nya adalah putih hijau, putih orange, biru, orange, putih coklat. Baiklah, ini hasil dari praktek yang kami lakukan cara pembuatan tabel UTP cross. Kami akan menguji hasil dari praktek yang kami lakukan. Baiklah, saya dapat melihat hasilnya berhasil. Baiklah, kesimpulan dari pembuatan kapal cross ini adalah yang pertama, kesimpulan yang kami dapatkan, kami berhasil melakukan pembuatan kartu UTP cross ini. Dan kesimpulannya, jangan terlalu memotong kabel dengan kuat karena takutnya kabelnya akan rusak. Oke, ya. Terus, baiklah, ini saja hasil dari kelompok kami. Saya serahkan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya atau memberi saran? Silakan yang kelompok lain bertanya. Ya, silakan. Selanjutnya tuh Sekarang boleh kasih masukan kendalanya apa yang ditemui tadi, apa? Boleh kelompok ini yang presentasi ini beberapa apa kendalanya tadi yang melakukan praktek pembuatan kabel cross tadi? Apa? Di kelompok ini apa kendalanya tadi? Tidak ada kendalanya? untuk kendala sedikit sulit untuk menyusun warna kabel. Berarti dalam penyusunan warna kabel. Oke, yang apa? Silakan kelompok itu nanya apa? Saya dari kelompok satu melalui kelompok satu ingin bertanya, apakah cara kerja produk dan langkah-langkah dari pembuatan produk itu sama? Langkah dan metodenya ya, silakan jawab yang apa? Baiklah, izin menjawab dengan proses satu. Untuk cara kerjanya, kami menjelaskan strategi sudah langkah kami yang menjelaskan ini saja. Sedangkan cara kerjanya kami menjelaskan dari dari awal kami bekerja sampai selesai kami bekerja. Cara kerja produk yang kalian buat. Terus suaranya sih supaya dengar ya sama lain. Terima kasih. Sudah seperti mungkin ada kelompok lain yang ingin bertanya. Oke, baik. Ada yang bisa bantu menjawab? Gitu. Ya, oke. Untuk perbedaan dan cara kerja sama kelompok itu kalau kelompok itu dari awal sampai akhir, ya ada langkah. Sedangkan cara kerja itu baru dari kerjanya apa yang Prosesnya. Ah, iya. Oke, silakan. Terima kasih kepada kelompok 2 atas bantuan jawabannya. Oke, nanti apa kesimpulannya dari tadi dari temannya? Kesimpulannya, Ada yang bertanya lagi? Oke, siapa lagi? Ayo. baiklah, saya Aisyah dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Jadi, akan ada dua kabel, yaitu ada kabel slide dan kabel cross. Jadi, apa perbedaan fungsi dari
Untuk kabel C yaitu komputer yang dihubungkan antara komputer yang sama. Contohnya seperti komputer ke komputer. Sedangkan untuk kabel strap ini untuk menghubungkan atau membantu jaringan yang luas. Oke. Ini apa? Mungkin ada tambahan di kelompok lain atas pertanyaan dari Aisyah. Aisyah. Oke, yang lebih jelas lagi boleh dijawab Aisyah. Tadi saya ingin menambahkan sedikit. Jadi Aisyah dari kelompok 3 tadi. Sebenarnya fungsi dari kabel strap ini adalah merupakan kabel untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Sedangkan cross itu merupakan menghubungkan perangkat yang sama. Berarti ya, menghubungkan perangkat yang sama itu dinamakan cross. Kalau yang menghubungkan beda berarti dinamakan strap. Oke, sekarang kita membahas cross. Oke, dan silakan apa tutup sentensinya. Baiklah, sampai tadi apa kesimpulannya tadi dari seluruhnya kita presentasi di kelompok Ananda ini dalam pertanyaan tadi. Kesimpulannya adalah bahwa cara kerja hanya sekedar menjelaskan bekerja, sedangkan langkah-langkah menjelaskan dari awal bekerja sampai selesai. Sedangkan perbedaan kabel cross dan kabel strap adalah kabel cross yaitu menghubungkan komputer yang sama, yaitu antara komputer dengan komputer lainnya. Sedangkan kabel strap ini adalah menghubungkan perangkat yang berbeda. Oke. Nah, cara kerja produk kabel cross adalah kabel UTP cross dapat menghubungkan komputer dengan komputer, switch dengan switch, dan router dengan router. Setelah itu kami akan langsung masuk ke langkah-langkah membuat kabel cross. Yang pertama adalah kupas kulit kabel menggunakan gunting kabel, lalu pisahkan dan susun warna kabel. Setelah kabel disusun, masukkan kabel ke dalam pin konektor sampai mentok. Ulangi langkah awal penyusunan kabel untuk ujung kedua, tetapi dengan warna yang berbeda. Langkah terakhir adalah untuk melakukan uji coba dengan LAN tester. Dan berikutnya akan dilanjutkan dengan kabel. Yang pertama putih, oranye, putih, hijau, biru, putih, biru, hijau, putih, coklat, coklat. Putar warna untuk ujung kedua. Putih, hijau, hijau, putih, oranye, biru, putih, biru, oranye, putih, coklat, coklat. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Indah. Kesimpulan dari praktek kami yaitu dengan melakukan praktek membuat kabel crossover ini kami bisa lebih mengerti jika ketelitian sangat diperlukan, karena jika dalam pelaksanaan praktek kita salah dalam mengurus warna, maka lampu pada lampu tester tidak akan menyala, dan itu berarti praktek yang kita lakukan telah gagal. Itulah kesimpulan dari kelompok kami. Ya, coba ditesnya apa tadi? Apa kena yang di Nah, perlihatkan sama temannya. Gimana hasilnya? Apakah kelompok 1 sukses dengan urutan hidup lampu 1 sampai 8? Sesuai nggak urutannya? Sesuai. Kita perlihatkan. Oke. Baik. Ada pertanyaan dari kelompok? Boleh kelompok 1? Boleh? Baiklah, apakah teman-teman ada yang ikut saja pemeriksaan? Boleh kelompok 1 boleh juga apa hasil dari dalam praktek itu tadi? Yang kalian dapat di dalam kelompok itu apa? Ya boleh, terserah. Nah, pada praktek yang kami lakukan tadi, sebenarnya kami mengalami beberapa kendala. Yang pertama, kendalanya adalah pada percobaan itu kelompok kami gagal karena kabel hijau dan kabel coklat tidak tersambung, tidak terlalu mentok
dalam pin konektor. Oke, yang mengakibatkan percobaan pertama kami gagal. Berarti percobaan pertama gagal kan? Berarti kabel A dengan B, A yang betul, B yang tidak ya. Masalahnya kabelnya tidak berurutan ya. Oke, ada yang pertanyaan lagi kelompok lain? Silakan Aisyah. Baiklah, saya dari Aisyah dari kelompok A2 ini bertanya kepada kelompok. Apa tanggapan kelompok 1 setelah kita praktek mengikuti yang kita lakukan tadi? Oke, apa tanggapannya dari pertanyaan Aisyah? Apa tanggapan Anda kelompok 1 ini dalam teknologi? Nah, tanggapan kami tentang praktek ini sangat mengedukasi kami tentang pengurutan warna yang dilakukan dalam kabel cross, dan juga mengedukasi kami dan mengajari kami cara untuk membuat kabel cross. Oke, ya. Ada lagi? Berarti apa kesimpulannya? Silakan. Kesimpulannya, dalam pembuatan kabel ini kita diperlukan untuk menjadi sangat teliti. Jika urutan warna yang kita lakukan untuk membuat kabel ini salah, maka lampu pada tester tidak akan menyala dan praktek yang kita lakukan gagal. Ya, baik. Terima kasih atas presentasinya. Silakan. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dijelaskan oleh aku. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu alat dan bahan. Alat yang pertama yaitu adalah gunting, lalu tang kabel dan kabel UTP dan pin konektor, lalu tester. Modul praktikumnya yaitu turunan dan cara membuat kabel cross. Tujuan dari praktikum untuk mengetahui cara penyusunan pada kabel cross. Selanjutnya pada langkah-langkah akan dijelaskan oleh Rifat. Langkah-langkah cara membuat kabel cross. 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Lalu potong kulit luar pelindung kabel dengan gunting atau tang kabel. 3. Setelah dipotong, susun kabel sesuai warna kabel cross. 4. Setelah tersusun, potong kabel TP dengan tang hingga terlihat rapi. 5. Lalu masukkan kabel UTP ke konektor. 6. Setelah dimasukkan, isi kabel dengan menggunakan tang konektor. Baiklah, inilah diskusi kelompok kami. Kalau ada kelompok lain yang mau bertanya, silakan. Keunggulan dan kelemahan pada kabel UTP cross adalah yang pertama, kabel UTP cross sudah digunakan untuk menyambungkan perangkat yang sama, dan kelemahannya yaitu pada daya tahan pada kabel cross. Jika pemasangan pada pin konektor tidak sesuai, maka kabel akan cepat usang dan putus. Oke.
Gaisa? Paham, Bu. Ada yang lain? Nah, apa kesimpulannya dari apa? Dan kesimpulan pada praktek tentang kabel cross yaitu pada dalam penyusunan kabel cross harus teliti dalam penyusunan warna. Penyusunan warna dalam kabel cross berbeda dengan kabel straight. Maka dari itu harus teliti. Dan jangan terlalu panjang pada bagian kabel UTP yang dimasukkan ke konektor agar kabel tersebut tahan lama. Dapat mengambil kesimpulannya dari pembuatan kabel cross. Berarti dari pembuatan kabel cross tadi ada yang ditemui apa kendala kalian? Apa kesimpulan dari kita pembuatan kabel ini? Coba ya sama. Bekerjanya harus teliti dengan urutan warnanya. Sesuai dengan urutan warnanya. Jadi dari kabel 1A, kabel B harus sama. Itu bedanya kalau kabel cross dengan kabel straight. Kalau cross harus beda. Jadi harus urutannya misalnya kalau di sana ada biru hijau. Kalau di B harus juga oranye sama hijau. Berarti ya dalam kesimpulan ini siapa yang mendapat Esa dalam pelajaran hari ini? Apakah Ananda pelajaran hari ini merasa senang atau apa? Gimana menurut Ananda? Oke, apa lagi Esa? Kenapa? Dalam belajar kali ini kita merasa senang karena bisa mengetahui cara menggunakan atau cara membuat kabel cross yang akan digunakan di masa yang akan datang, di mana sekarang kita menggunakan jaringan dalam belajar kita. Oke, berarti lebih senang karena kita sudah tahu tentang koneksi jaringan ya. Bagaimana cara jaringan LAN itu dalam koneksi dalam kabel cross. Oke, untuk minggu besok kita akan mempraktekkan tentang kabel cross lagi. Yang straight lagi ya. Maka dalam pengambilan straight nanti silakan kalian bawa nanti alat dan bahannya. Di sini kan kabel tadi adalah kabel untuk cross. Besok kita bawa dengan kabel straight. Oke. Baik, nanti kita ada mengadakan postersnya nanti ya. Silakan kalian kerjakan postersnya di rumah. Baik, untuk sekarang kita tutupi pelajaran kita hari ini dengan membaca doa. Bersyukur mulai.